Halo, Assalamualaikum anak-anak kelas 4B yang luar biasa. Ketemu lagi nih sama Ibu Alifah. Hari ini kita belajarnya dari rumah dulu ya, lewat layar, soalnya kakak-kakak kelas 6 lagi sibuk melaksanakan asesmen madrasah. Tapi nggak apa-apa, Ibu janji sesi online kita bakal tetap seru banget. Yuk kita mulai aja langsung. Nah, sebelum mulai, Ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak sih nyadar waktu jam istirahat, terus kalian main ular naga bareng teman-teman di lapangan, sebenarnya kalian tuh lagi menari loh. Iya beneran. Gerakan meliuk-liuk yang seru itu tuh, rahasia awal mula munculnya sebuah tarian. Keren kan? Biar belajarnya gampang, ini dia 4 peta petualangan kita hari ini. Pertama, bahasa rahasia tari. Kedua, dari lapangan ke panggung. Ketiga, pola lantai tim. Dan terakhir, menari dari dongeng. Siap ya? Oke, kita masuk ke perhentian pertama kita. Bagian 1, bahasa rahasia tari. Di sini ada 3 sandi rahasia yang harus kita pecahkan. Sandi rahasia yang pertama itu namanya gerak murni. Intinya ini tuh gerakan yang murni cuma buat keindahan aja, nggak ada makna tersembunyinya. Coba deh, kalian yang lagi duduk di rumah, angkat tangannya, terus putar pergelangan tangannya pelan-pelan ke dalam. Nah, kayak gitu. Gerakan cantik ini namanya ukel. Wah, kalian udah pantas banget nih jadi penari. Lanjut ke sandi kedua, yaitu gerak maknawi. Kalau yang ini, gerakannya tuh punya arti, kayak meniru alam atau hewan. Nah, coba kalian perhatikan gambar anak perempuan di layar. Pakaiannya tertutup dan sopan banget ya, ciri khas anak madrasah yang hebat. Dia lagi melebarkan selembang seolah-olah jadi burung merak. Ayo, sekarang giliran kalian. Coba kepakan sayap selendang imajinasi kalian di depan kamera. Wah, banyak burung merak lincah nih di kelas 4B. Sandi rahasia ketiga ini paling gampang ditebak. Namanya gerak berpindah tempat. Sesuai namanya, ya ini tuh gerakan buat pindah dari satu tempat ke tempat lain. Bisa jalan cepet atau jalan jinjit yang anggun. Simple sih, tapi ini yang bikin tarian jadi nggak ngebosenin. Sekarang kita masuk ke bagian 2, lapangan ke panggung. Gimana sih ceritanya permainan bisa jadi tarian? Pasti kalian sering kan main game tradisional kayak gobak sodor, jamuran, congklak, atau engklek. Nah, energi dan ritme yang semangat banget dari permainan-permainan inilah yang ngasih inspirasi buat banyak tarian tradisional kita. Kalau yang digambar ini namanya rangku alu. Siapa nih yang udah pernah nyobain? Main bambu ini butuh banget yang namanya konsentrasi loh. Ada yang pegang bambu, ada yang harus lompat-lompat di tengahnya. Suara bambu yang bunyi trak, trak itu secara alami langsung bikin ritme musik yang asik banget buat dibikin tarian. Terus nih ya, permainan engklek juga bisa loh diubah jadi tarian. Gerakan lempar batu, terus lompat satu kaki. Bayangin aja kalau itu dipasin sama ketukan musik. Wah, gerakan main yang biasa aja bisa berubah jadi koreografi yang super indah. Hebat banget ya imajinasi manusia itu. Lanjut ke bagian 3, pola lantai tim. Ini tentang gimana penari bikin formasi yang keren di panggung. Jadi, pola lantai itu garis-garis imajiner yang dibentuk sama penari. Ada 4 bentuk utamanya nih. Yuk, bareng-bareng angkat jari telunjuknya, kita gambar di udara ya. Tarik garis lurus dari depan ke belakang, itu namanya vertikal. Tarik dari kiri ke kanan, horizontal. Bikin lingkaran besar, itu melingkar. Terakhir, bikin garis patah-patah menyamping, itu zigzag. Gampang kan? Coba lihat ilustrasi ini. Anak-anaknya pakai baju yang rapi dan sopan, terus mereka kerjasama mempraktikkan pola lantai tadi. Ada yang vertikal, horizontal, melingkar, dan zigzag. Kunci utamanya tuh 1, kekompakan. Ya persis kayak kalau kalian lagi ngerjain tugas kelompok lah. Semuanya harus kerja bareng biar formasinya nggak berantakan. Oke, kita sampai di perhentian terakhir. Bagian 4, menari dari dongeng. Waktunya kita bahas cerita rakyat. Cerita rakyat tuh ada 4 macam loh. Ada legenda, fabel, mite, dan sage. Cerita-cerita dari nenek moyang kita ini bukan cuma seru buat pengantar tidur, tapi banyak banget pesan moralnya, biar kita tumbuh jadi anak yang baik dan berakhlak mulia. Kita bandingin 2 yang paling terkenal ya. Legenda itu kayak cerita asal-usul, misalnya asal mula Danau Toba. Nah kalau fabel, ini pasti favorit kalian deh. Fabel itu cerita hewan yang bisa ngomong kayak si kancil yang cerdik. Siapa nih yang mau coba niruin tarian kancil yang lagi loncat-loncat riang ngelabuin buaya? Pasti seru banget kan kalau dijadiin tarian? Buat menari dari cerita, kita butuh imajinasi tinggi. Coba bayangin kalian jadi raksasa di cerita Timun Mas. Pasti langkahnya berat, gede, dan bikin bumi bergetar. Tapi kalau kalian meranin sang putri, nah gerakannya pasti kebalikannya. Halus, sopan, dan pelan.
Imajinasi kita lah yang bikin tokoh-tokoh ini jadi hidup. Wah, gak kerasa kita udah di ujung pelajaran. Anak-anak 4B yang hebat, Ibu bangga banget loh sama kalian. Kalian nyimak dengan super fokus dari tadi. Nah, buat tugas kalian seru-seruan di rumah, Ibu kasih tantangan nih. Coba kalian pilih satu aja, bebas. Mau dari permainan lapangan atau cerita rakyat yang kita bahas tadi. Terus bikin 3 gerakan tarian versi kalian sendiri. Nanti minggu depan, pas kita udah masuk sekolah lagi setelah kakak kelas 6 selesai asesmen, tunjukin gerakannya ke Ibu ya. Oke, sampai ketemu di kelas, jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.